Di sini saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah pengembangan materi fikih yang akan membahas tentang sewa, menyewa, dan gadai. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen, yaitu Bapak Abdul Haris Firdaus MPD, yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk mempresentasikan materi pengembangan fikih. Latar belakang, sewa, menyewa, dan gadai merupakan kebiasaan yang sudah ada sejak zaman dahulu kala dan dikenal dalam kebiasaan adat. Sewa dan gadai sendiri telah ada sejak zaman Rasulullah SAW dan masih berlaku hingga sekarang. Terbukti dengan banyaknya lembaga-lembaga yang menangani masalah sewa dan gadai itu sendiri, seperti perbankan syariah dan pegadaian syariah. Dalam Islam, pegadaian dan sewa menyewa tidak dilarang, namun harus sesuai dengan syariat Islam dalam prakteknya, seperti tidak memungut bunga dalam praktek yang dijalankan. Memasuki pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian sewa menyewa. Sewa menyewa berasal dari bahasa Arab, yaitu ijarah. Ijarah sendiri berasal dari kata ajar, yaitu imbalan. Secara etimologi atau bahasa, ijarah atau sewa menyewa ini yaitu diartikan sebagai upah atau sewa. Secara terminologi, ijarah atau sewa menyewa ini yaitu meminjamkan barang agar diambil manfaatnya oleh orang lain dengan ketentuan orang yang meminjamkan barang itu diberi upah atas penggunaan atau pemanfaatan barang yang telah dipinjamkan atau diberikan kepada orang yang meminjam. Hukum sewa menyewa atau ijarah sendiri yaitu diperbolehkan. Nah, sewa menyewa atau ijarah ini diperbolehkan karena kemanfaatannya, seperti pemanfaatan tempat, peralatan, dan lain-lain. Adapun rukun akad itu ada 3. Yang pertama akid. Akid adalah orang yang berakad. Dalam akid ada mukjir dan mustajir. Mukjir ialah orang yang menyewakan barang, sedangkan mustajir adalah orang yang menyewa barang. Yang kedua ada ujrah atau upah. Upah ini yaitu imbalan atas penggunaan atau pemanfaatan barang yang telah dipinjamkan kepada si pemilik barang. Nah, upah ini atau imbalan ini bisa berupa uang. Yang ketiga yaitu ada sigot akad atau akad ijab kabul. Nah, ada beberapa syarat-syarat sewa menyewa atau ijarah. Yang pertama, sewa menyewa pada sesuatu yang ada manfaatnya. Tujuan pemanfaatannya jelas, pemanfaatannya dapat diketahui, dan upah yang diberikan itu harus jelas. Nah, sewa menyewa ini barang yang disewakan itu harus ada bentuknya, bukan berupa sesuatu yang dapat musnah seperti makanan. Nah, yang terakhir dalam sewa menyewa harus terdapat jangka waktu yang ditentukan. Yang terakhir ada batalnya akad sewa menyewa. Yang pertama, sewa menyewa akadnya dapat batal jika barang yang disewakan itu rusak atau musnah. Yang kedua, barang yang sudah disewakan namun barang itu belum diserah terimakan kepada si penyewa barang. Yang ketiga yaitu barang yang sudah disewakan namun dikembalikan lagi karena terdapat aib, atau barang yang telah disewakan ini mempunyai uzur untuk dimanfaatkan. Kita masuk ke pengertian gadai. Gadai sendiri sama seperti dengan sewa menyewa, ini berasal dari kata bahasa Arab yaitu arahan. Arahan secara bahasa yaitu disebut juga dengan as-subut wa ad-dawam, yaitu sesuatu yang tidak berubah
atau bernilai tetap dan konsisten. Secara istilah, gadai atau arahan sendiri yaitu menjadikan barang yang bernilai atau barang yang berharga sebagai jaminan untuk berhutang. Nah, hukum transaksi gadai sendiri ini diperbolehkan dengan syarat tidak keluar dari koridor ketentuan syariat. Adapun syarat sah transaksi gadai, yang pertama, jaminan yang diberikan peminjam termasuk barang yang dapat diperjualbelikan. Yang kedua yaitu arahan atau orang yang menggadaikan itu harus orang yang berhak atau layak bertransaksi. Yang ketiga, orang yang menggadaikan harus berstatus sebagai pemilik barang jaminan itu. Jadi barang yang digunakan untuk jaminan itu harus barang sendiri. Yang keempat, barang jaminan yang diketahui sifat, jenis, dan nilainya. Adapun jenis-jenis barang yang untuk digadaikan ada dua, yaitu ada jenis barang yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Jenis-jenis barang yang diperbolehkan diantaranya gadai barang, jasa, hutang, ladang, tanaman, serta hewan. Nah, hewan di sini juga termasuk hewan yang halal dikonsumsi atau hewan yang dapat diperjualbelikan. Sedangkan jenis-jenis gadai yang tidak diperbolehkan yaitu mencakup homer, lalu hewan yang haram untuk diperjualbelikan dan dikonsumsi. Yang kemudian ada berhala dan alat-alat musik, ini menurut Islam ya. Jadi alat musik itu tidak boleh untuk digadaikan. Kemudian barang yang bukan milik sendiri. Jadi barang itu mungkin barang milik saudaranya, keluarganya, atau mungkin bisa jadi barang curian ya, barang curian. Yang terakhir, barang yang sudah diwakafkan, itu juga termasuk barang yang tidak boleh untuk dijadikan sebagai barang gadai. Kesimpulannya yaitu sewa menyewa atau ijarah merupakan transaksi dengan memberikan suatu benda kepada orang lain untuk diambil manfaatnya, dengan ketentuan orang yang menerima benda itu memberikan imbalan atau bayaran kepada orang yang menyewakan sebagai penggunaan manfaat barang yang telah digunakannya. Hukum sewa menyewa yaitu boleh dengan beberapa syarat. Kemudian gadai atau arahan yaitu suatu transaksi yang menjadikan suatu barang itu bernilai atau barang yang berharga sebagai jaminannya untuk berhutang. Gadai termasuk transaksi yang diperbolehkan dalam agama Islam dan juga negara. Adapun dalil gadai dalam surat Al-Baqarah ayat 283. Ya, terima kasih atas waktunya, atas waktu yang telah diberikan untuk mendengarkan pemaparan yang telah saya sampaikan. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.